pengennya saya sih di Al-Falah Loso gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para sahabat podcast semua. Kembali lagi bersama gue Muhammad Galus Nababil di acara Semabu Melokorejo Podcast. Podcastnya SMA Plus Tanul Ulum Melokorejo. Jadi bagaimana nih kabar para sahabat podcast semua? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, omong-omong nih guys, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Gue bilang luar biasa karena kakaknya ini pernah menjadi siswa terpenting dalam struktural organisasi SMA Plus Bustanul Ulum Lokorejo. Hai kak, Hai, bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Boleh gak tuh sebelum kita mulai acara podcast hari ini kakak menyapa dan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu kepada para sahabat podcast semua. Kan ada istilah tuh kak, kalau tak kenal maka tak sayang dan apabila ada sayang janganlah hendak hilang. Oke, nama saya Samsul Arifin. Saya siswa kelas 12 MIPA 1 di SMA Plus Bustanul Ulum Lokorejo. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya kepada para sahabat podcast semua. Jadi, Kak Samsul, untuk saat ini kesibukan Kakak sendiri sekarang apa, Kak? Untuk kesibukan saya sendiri untuk hari-hari itu ya pagi saya sekolah di pesantren dan saya juga mempersiapkan lagi untuk persiapan kelulusan ya tentunya sudah kelas 3 akan melewati ujian-ujian semester gitu lah. Waduh, berarti udah ada yang mau lulus aja nih dari SMA. Tujuan pemikiran kalau sudah lulus dari SMA sini mau kemana, Kak? Mau langsung kerja atau kuliah di mana, Kak? Insya Allah masih akan lanjut pondok di Al-Falah Brosur ya. Di situ saya juga insya Allah sambil kuliah kepada. Berarti ada tujuan mau jadi sarjana nih, Kak? Tentunya ada Kak. Wah, amin, amin. Semoga aja keinginan Kakak terkabul. Nah, para sahabat semua, asal kalian tahu, Kak Samsul ini adalah mantan ketua OSIS SMA Plus Bustanul Ulum Lokorejo, dimisioner masa bakti 2022-2023. Waduh, keren banget tuh kan Kak. Bebannya juga keren itu Kak. Setahu gue nih Kak, setahu gue nih ya, kalau menjadi ketua OSIS tuh biasanya lebih terpandang berbeda daripada siswa yang lain tuh Kak. Ya untuk dipandang berbeda ya pasti ada lah dipandang berbedanya, tapi sebenarnya semuanya sama. Pasti dalam kepemimpinan saya juga tidak mungkin sesempurna itu dan pasti juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya kesalahan itu yang perlu diperbaiki untuk masa periode selanjutnya. Oke, keren banget Kak. Nah, di sini gue dan para sahabat gue semua ingin bertanya tuh kepada Kak Samsul tentang pengalaman Kak Samsul sendiri ataupun tentang visi misi yang menurut Kak Samsul sudah terlaksana di sekolah kita. Untuk pengalaman pasti banyak lah ya. Di sini saya selain menjadi ketua, untungnya itu saya juga dapat belajar dari pengalaman dan lain-lain. Dan yang paling berkesan itu proker terbesar kita yaitu ada Nation 2023. Nah, itu persiapannya juga butuh tenaga itu Pak, butuh meluangkan waktu dan butuh kerjasama antar individu di dalam organisasi. Jadi kalau nggak ada kekompakan mungkin tidak akan terlaksana itu Pak. Dan alhamdulillah terlaksana dengan lancar Kak. Waduh, keren banget tuh Kak. Semoga saja untuk angkatan OSIS, organisasi OSIS hari ini bisa selancar seperti Kakak ini. Amin. Ya, semoga saja seperti itu karena kesuksesan saya pada periode 2022-2023 itu juga tugas saya memilih pemimpin-pemimpin baru untuk melanjutkan kesuksesan atau keberhasilan saya pada periode sebelumnya. Oke, keren banget tuh Kak. Gue suka banget tuh sama semangat seperti Kak Samsul ini. Optimis sekali guys untuk vibesnya, sangatlah luar biasa. Dan menurut Kak Samsul sendiri, kalau visi misi yang menurut Kak Samsul sudah terlaksana di sekolah kita selama masa periode Kak Samsul menjadi ketua OSIS, apa saja Kak? Mungkin dari yang pertama pengembangan ekskul itu sudah mulai berjalan Kak. Contohnya yang paling menonjol itu kan ada pramuka, sang prabu itu sudah banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman semua. Nah itu di antara visi misi kan juga ada sekolah Kak.
mengembangkan sumber daya manusia melalui bakat organisasi atau ekstrakurikuler seperti itu Kak. Jadi diantaranya sih ya dari ekstrakurikuler itu sendiri Kak, kayak pramuka, GLP dan lain-lain itu sudah agak banyak lah Kak meraih prestasi di luar Kak. Kalau dari ekstrakurikulernya sendiri ada berapa di sekolah ini? Eh, itu ada pramuka, ada GLP Gerakan Literasi Pelajar, terus ada karya ilmiah remaja, ada tahfidz dan ada kiroat. Kira-kira ada 5 Kak. Itu Kak Samsul sendiri pernah menangani semuanya Kak? Kalau semuanya masih belum pernah Kak. Saya ikut di GLP sama kaligrafi lagi Kak. Saya pernah ikut juga kaligrafi. Oke, keren banget dong Kak. Gue kalau Kak Samsul sendiri tentang pengalaman kan sudah banyak tuh Kak. Nah, insya Allah sudah banyak juga Kak. Nah, para sahabat gue semua, pengalaman Kak Samsul ini sungguh sangat banyak sekali. Dan gue suka banget dengan optimis semangatnya tuh. Gue pengen juga sebisa mungkin untuk bersemangat seperti Kak Samsul ini. Dan kalau boleh Kak, coba deh Kak Samsul berikan tutorial kepada para sahabat podcast semua ataupun kepada anggota OSIS yang saat ini Kak. Bagaimana cara menjadi OSIS yang baik menurut Kakak? Untuk menjadi OSIS yang baik itu ya kita bekerja sama-sama bekerja juga. Jadi kalau seperti ada acara itu konsepnya gimana ditata semaksimal mungkin. Terus yang kerja jangan itu doang lah Kak. Itu kerja semua. Kalau waktunya kerja atau gak dapat tugas itu tanya saja ke ketuanya. Saya mau kerja apa? Itu pasti dapat pekerjaan dari kedua Kak. Karena dalam acara itu biasanya yang kerja cuma itu doang gitu Kak. Itu butuh kekompakan juga. Nah terus untuk kesuksesan organisasi itu Kak, kita harus menganggap diri kita yang butuh kepada organisasi, jangan menganggap organisasi yang butuh kepada kita. Artinya gini Kak, jangan nunggu semua perintah kepada kita sampai, tapi kita yang harus sampai ke perintah tersebut. Jadi jangan selalu tunggu perintah Kak. Kalau istilahnya itu dari kiai biasanya ada butuh apa butuh ketemu. Itu saja sih Kak konsepnya menurut saya. Keren. Kalau semuanya ada anggota OSIS yang tidak terlalu aktif gitu Kak, biasanya digimanain Kak oleh ketua OSIS ataupun oleh pembinanya Kak? Kalau ada anggota OSIS yang kurang aktif itu Kak, biasanya saya panggil dulu Kak. Saya ajak bincang-bincang dulu, ada permasalahan apa. Kan banyak Kak permasalahan di dalam organisasi itu, ada setiap individu itu kan beda. Ada yang memang dari dirinya sendiri sifatnya itu masalah pribadi dibawa ke organisasi. Ada yang pribadi-pribadi, organisasi kan beda-beda. Kalau dari saya itu saya ajak bincang-bincang dulu Kak. Ada masalah apa gitu kok jarang aktif. Nah, setelah saya panggil, saya ajak bincang-bincang, terus tetap tidak aktif, itu naik tingkat Kak, langsung ke pembina. Kalau pembina sudah, mungkin pembina itu bersama lah dengan kesiswaan, mahasiswa itu Kak, dipanggil oleh beliau. Kalau masih nggak bisa, insya Allah itu bisa dikeluarkan. Jadi sistemnya itu ada pemecatan anggota OSIS, nanti diganti sama OSIS yang baru. Untuk saat ini kalau angkatan yang saat ini gak ada masalah tuh Kak apabila dengan anggota OSISnya. Kalau masalah itu ya pasti ada, tapi itu insya Allah sudah terselesaikan semua. Dan kita dalam organisasi itu kalau ada permasalahan di dalamnya, gak usah dikeluarkan ya. Maksudnya gak usah dikeluarkan, gak usah cerita ke orang luar. Kita hadapi di dalam saja. Cukup anggota saja yang tahu agar lebih lancar, agar lebih aman lah Kak. Masalahnya itu gak usah sampai keluar. Masalahnya di dalam diselesaikan juga di dalam organisasi saja. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kan gak ada yang pernah dikeluarin dari OSIS Kak. Alhamdulillah sudah gak ada Kak. Lancar semua. Oke, semoga saja bisa terus lancar untuk anggota OSIS ini Kak. Dan untuk yang terakhir tuh Kak, boleh Kak tuh Kakak berikan kesan ataupun pesan kepada para sahabat Bukit semua yang selama ini Kakak menjadi ketua OSIS daripada SMA kita ini Kak. Untuk pesan-pesan mungkin ya terutama untuk OSIS
periode selanjutnya lebih semangat, lebih kerja keras untuk membangun Semanggi lebih maju, karena kalianlah yang akan memimpin organisasi siswa intersekolah itu sendiri. Jadi peran kalian begitu penting untuk memajukan sekolah itu. Oke, semoga untuk para sahabat podcast ataupun anggota OSIS yang saat ini bisa mengambil manfaat atau hikmah daripada pesan dan kesan Kak Samsul ini. Udah keren sekali kan untuk pesan dan kesannya tuh Kak. Terima kasih Kak untuk pesan dan kesannya juga. Waduh, udah gak kerasa nih sahabat podcast semua. Waktu gue bincang-bincang dengan Kak Samsul udah habis nih. Jadi untuk kalian para sahabat podcast semua, apabila masih ingin tahu tentang video acara podcast Semabung Mulokerjo selanjutnya, jangan lupa di subscribe, view, komen, like, and share sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan notifikasi apabila kami mengeluarkan video podcast selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih kepada kalian semua para sahabat podcast karena telah menonton video kami. Sekian dari kami semua. Salam hormat dari Semabu. Salam literasi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.